Terima kasih rekan-rekan pers. Mari kita berikan salam nasional kita, salam perjuangan kita, salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Jadi pada hari ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh semangat, bagikan nyala api yang berkobar-kobar dan naik kunjung padam, serta dengan penuh kegembiraan dibalut oleh semangat untuk menghadirkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan yang ditampilkan di dalam pawai kebudayaan tadi. PD Perjuangan meskipun tidak mengerahkan massa, namun pada hari ini secara serentak kami mendaftarkan bakal calon anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional. Daftar calon ini tentu saja sudah ketentuan KPU akan diverifikasi secara administratif, kemudian diuji kebenarannya, dan kemudian pada akhirnya nanti ada uji publik. Seluruh proses penetapan bakal calon telah dilakukan dengan seksama, secara demokratis dan juga terbuka, serta menjaring dari tokoh-tokoh masyarakat. Dan tentu saja sebagai partai yang melakukan pelembagaan melalui pendidikan politik dan kaderisasi, mereka yang dicalonkan telah mengikuti pendidikan politik dan juga kaderisasi kepemimpinan serta pembekalan yang diperlukan, mengingat tugas-tugas anggota legislatif itu harus senafas dengan tugas-tugas pemimpin nasional di dalam membawa kemajuan Indonesia Raya. PD Perjuangan menempatkan seluruh proses penjaringan dan penyaringan calon anggota legislatif dengan mengedepankan aspek kekaderan, kompetensi, tetapi juga mengingat seluruh daftar calon dirancang di dalam sistem proporsional terbuka, mengingat saat ini kami juga masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, namun seluruh calon dipersiapkan untuk mengikuti pemilu. Juga sebagian besar dicalonkan kembali kecuali ada penugasan lain. Adapun komposisi dari 580 bakal calon, 380 caleg perempuan atau 33%. PD Perjuangan di dalam meningkatkan kualitas anggota dewan juga merekrut kalangan-kalangan akademisi. Ada sekitar 73 orang. Dari TNI Polri, purnawirawan ada 17 orang, budayawan, seniman, dan artis 14 orang. Dan caleg yang sebagian besar diantaranya adalah kader partai, sekali lagi telah berproses melalui pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan secara berjenjang, termasuk kepala daerah yang sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya itu juga dicalonkan menjadi bakal calon. Seperti dari Ngawi ada Pak Budi Sulistiono, itu yang dicalonkan persen. Dalam konteks memperkuat pemahaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, juga direkrut purnawirawan TNI Polri. Misalnya dari incumbent ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sturman Panjaitan. Kemudian dari TNI ada 11 purnawirawan seperti Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ganip Pasito, Lejen TNI Marinir Purnawirawan Yuhastihar, Laksma TNI Purnawirawan Agustiaji, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Saud Tamba, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Gunawan Pagi, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yopi Onesimus Wayangkau yang nanti ditugaskan di Papua Barat, dan beberapa purnawirawan lainnya. Dari Polri seperti Irjen Pol Purnawirawan Maruli Damanik dan Brigjen Pol Purnawirawan Wagiman, dan juga dari incumbent Irjen Pol Purnawirawan Safarudin dan Irjen Pol Purnawirawan Muhammad Nurdin. Jadi memang aspek pertahanan keamanan ini juga mendapat perhatian yang serius dari PD Perjuangan. Dari akademisi juga direkrut berbagai pakar pertanian, lingkungan hidup, kemudian dari kalangan profesi keinsinyuran, dokter, ahli kesehatan, kemudian transformasi penguasaan teknologi, itu bergabung ke PD Perjuangan. Juga dari diplomat, ahli pertahanan, juga ahli-ahli hukum, mengingat sistem hukum yang akan dibangun untuk lebih berkeadilan,
untuk mewujudkan keadilan di dalam hukum, disiplin dalam hukum, itu juga dilakukan dengan pertimbangan yang sebaik-baiknya. Misalnya ada Mbah Rono, itu yang dikenal sebagai pakar untuk geologi, karena partai Ibu Megawati Soekarno Putri menaruh perhatian yang begitu serius terkait dengan mitigasi bencana. Dari kalangan budayawan, seniman, dan artis, selain figur incumbent seperti Rano Karno, Rika Diah Pitaloka, Krisdayanti, Herve Leholo, itu Yuniko Sihaan juga bergabung, Once Mekel, Marcel Sihaan, Taufik Hidayat Ujo, Denny Cagur, Tamara Geraldine, Sari Kuswoyo. Mengingat Kus+ itu kan spirit nasionalisme, patriotismenya luar biasa. Rita Sen, Andre Hanusa, Luki Perdana. Jadi ada sekitar 14 dari kalangan budayawan, seniman, dan juga artis yang memang terbukti memiliki kompetensi yang sangat kuat. Krisdayanti misalnya, beliau sebagai diva dan juga sangat rajin turun ke bawah. Demikian pula sosok seperti Rano Karno, Sidul anak Betawi, itu juga menggelorakan suatu semangat keberpihakan terhadap wong cilik. Kemudian hadir juga pakar hukum, lawyer cukup banyak. Salah satunya yang baru ada Pak John Budi, itu udah incumbent, yang bergabung baru misalnya seperti Roni Berti Palapesi. Sehingga partai terus melakukan peningkatan kualitas dari seluruh calon, dan Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menugaskan DPP partai melalui Ketua DPP bidang ideologi Bapak Jarod Saiful Hidayat untuk segera melakukan pembekalan terhadap seluruh calon anggota legislatif, sehingga seluruh bakal calon tersebut dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk telah melalui psikotes. Demikian keterangan dari kami, dan selanjutnya ada tambahan informasi terkait dengan teknis, mengingat kami mengintegrasikan seluruh sistem pendaftaran ini terkait dengan silon. Untuk itu kepada Pak Arief Wibowo kami persilakan. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi kami juga meminta agar keseluruhan sistem yang menggunakan teknologi informasi yang selama ini menjadi alat bantu di dalam penyelenggaraan pemilu bisa dilakukan dengan lebih baik dan pasti, supaya tentu dapat dengan mudah melayani partai politik sebagai pilar, sebagai peserta utama di dalam pemilu kita, sehingga tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, karena itu terhadap sistem informasi yang diberlakukan, termasuk silon, sistem pencalonan ini, kita meminta kepada KPU untuk memastikan sistem tersebut bekerja dengan baik, ya, tidak menimbulkan masalah dan memudahkan bagi setiap partai politik untuk mendapat layanan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi tersebut. Yang kedua, kita juga meminta agar seluruh jadwal, tahapan, dan program penyelenggaraan pemilu kita bisa dilangsungkan sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 dan PKPU yang mengatur tentang jadwal, tahapan, dan program. Berlangsung secara tertib, tidak ada perubahan-perubahan yang berarti, sehingga tidak menimbulkan gejolak dan memberikan kepastian kepada setiap peserta pemilu untuk bisa mengikuti pemilu dengan sebaik-baiknya. Yang prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara utama dalam pemilihan umum itu adalah melayani partai politik yang akan berkompetisi, akan bertanding di dalam pemilu. Yang ketiga adalah menyangkut pemutakhiran daftar pemilih. Ketua Umum juga sudah menyampaikan kepada kami untuk disampaikan kepada seluruh jajaran partai dan masyarakat luas agar semua bisa terlibat secara aktif, partisipatif untuk mengawal pemutakhiran daftar pemilih yang menghasilkan daftar pemilih yang akurat. Sebab berulang kali dalam setiap pemilu, daftar pemilih selalu menjadi masalah yang nyaris belum bisa diselesaikan dengan baik. Harapan besar kepada KPU Republik Indonesia periode kali ini bisa memastikan bahwa daftar pemilih yang sekarang sudah
memasuki daftar pemilih sementara hasil perbaikan menuju pada daftar pemilih tetap nanti benar-benar menghasilkan daftar pemilih tetap yang akurat, yang mengakomodir seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk ada di dalam daftar pemilih. Dan tentu besar harapan kita semua bisa berpartisipasi dengan baik guna menjalankan demokrasi sesuai yang diatur di dalam konstitusi dan undang-undang. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Ada pertanyaan? Ya. Untuk Menteri Kabinet siapa saja yang akan nyalek tahun 2024 nanti? Pak Menteri Pak. Ya. Anaknya Mbak Puan jadi Ya. Baik teman-teman semuanya, jadi kita memahami bahwa di PD Perjuangan kami diajarkan Ibu Megawati untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Apalagi ini kan proses suatu transisi kepemimpinan setelah Bapak Presiden Jokowi dipercaya rakyat menjadi presiden 2 periode. Sehingga dari menteri incumbent, dari Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PD Perjuangan, yang dicalonkan adalah Bapak Yasona Lawli. Di luar itu semua fokus untuk membantu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin agar mencapai legacy yang setinggi-tingginya untuk rakyat Indonesia, sehingga nantinya dengan dukungan rakyat Pak Ganjar Pranowo jadi presiden akan melanjutkan kepemimpinan dari Bung Karno, Ibu Mega dan Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, partai terus melakukan rekrutmen melalui proses pendidikan politik dan kaderisasi, dan proses rekrutmen itu memang berasal dari keluarga. Itu suatu kultur yang terbangun tidak hanya di Indonesia, di Amerika Serikat, di Singapura, di Eropa, itu partai politik yang menjadi pilar demokrasi itu melakukan rekrutmen dari keluarga, meskipun kami juga membuka diri terhadap tokoh-tokoh yang bergabung. Buktinya tadi ada purnawirawan TNI Polri, ada para akademisi yang bergabung, ada tokoh-tokoh budayawan, seniman, termasuk anak-anak muda. Nah, di sini di dalamnya ada Mbak Pinka yang memang telah mengikuti proses kaderisasi, tinggal di sekolah partai selama 3 hari, dan Pak Komar ini menjadi kepala sekolahnya yang sangat disiplin, semua diperlakukan yang sama, dan mereka yang telah mengikuti itu dicalonkan, termasuk ada Aryo Seno Bagaskara, itu masih mahasiswa, itu juga dicalonkan, itu satu angkatan pendidikan politik bersama dengan Mbak Pinka. Next. Ini pas soal Pak Murad Ismail, kalau itu apakah dipecat juga dari kader atau hanya dicopot dari jabatannya saja Pak? Terus sama soal peluang Sandiaga sebagai cawapres Ganjar, itu dari PDIP tidak peluang. Yang terkait dengan KPU dulu, silakan. Ya. Bagaimana dengan Bu Puan, apakah dicalonkan kembali? Mbak Puan, beliau adalah ketua DPR RI perempuan pertama, sosok yang telah melalui penugasan secara berjenjang, dan beliau menjadi ketua DPP bidang politik, Menko PMK yang terbukti kepemimpinannya berhasil sebagai Menko PMK termuda, dan juga ketua DPR RI perempuan yang pertama. Sehingga atas fungsi-fungsinya yang sangat baik tersebut, maka Mbak Puan Maharani juga dicalonkan. Dan tugas-tugas yang beliau emban tadi, beliau menghadiri KTT ASEAN yang ke-42 di Labuan Bajo. Beliau pun menitipkan salam, artinya juga mendukung sepenuhnya bagaimana agar pemilu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dalam kapasitas sebagai ketua DPR, memberikan dukungan terhadap seluruh penyelenggara pemilu sehingga pemilu dapat dijalankan dengan baik, dengan lebih demokratis, dan tentu saja suasana kegembiraan rakyat di dalam menyambut pemimpin yang baru, dan itu yang dipersiapkan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, oleh PD Perjuangan dengan dukungan rakyat Indonesia. Jadi Mbak Puan kembali dicalonkan. Silakan. Mbak, terkait kepastian tahapan dan jadwal yang tadi disampaikan oleh Mas Arief, kemarin itu KPU berencana untuk mengubah aturan di tengah jalan, terutama 30% perempuan, cara penghitungannya yang tidak lagi menggunakan pembelotan ke bawah untuk desimal di bawah 50,
tapi semuanya akan ke atas, dan itu nanti akan berimplikasi ke caleg dari semua parpol. Nah, ini PDI sikapnya bagaimana dengan rencana revisi PKPU ini, Mas Sesto? Yang penting adalah spiritnya. PDI Perjuangan adalah partai yang dipimpin oleh perempuan, ketua DPR perempuan, bahkan calon presiden Pak Ganjar Pranowo diumumkan pada hari Kartini untuk menggelorakan semangat emansipasi. Sehingga meskipun terjadi perubahan aturan, PDI Perjuangan tetap komit, maka seluruh calon perempuan itu 33%, dan saat ini jumlah anggota legislatif perempuan terbanyak, kepala daerah perempuan terbanyak itu dari PDI Perjuangan. Sehingga perubahan itu tidak merubah komitmen dari PDI Perjuangan di dalam menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai satu kepakan sayap burung Garuda untuk membawa Indonesia, membawa kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan. Mas, Ya. jika PKPU itu berubah, artinya kan ada penambahan satu caleg perempuan di 38 dapil. Apakah sudah siap PDI Perjuangan dengan itu? Kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi kader-kader partai yang berkualitas, termasuk juga dari masyarakat untuk bergabung ke PDI Perjuangan, dan ruang itu diberikan sangat besar. Maka perempuan yang menjadi pemimpin terbanyak itu di PDI Perjuangan. Ya, karena itulah meskipun peraturan itu mengalami perubahan, tetapi komitmen untuk membawa perempuan dengan gerakan emansipasinya jauh melebihi dari sekedar politik afirmasi. Itu kami mendorong perjuangan harkat dan martabat perempuan. Itu terus secara konsisten disuarakan oleh Ibu Ketua Umum dan juga Mbak Puan Maharani dan seluruh kader PDI Perjuangan. Next. Ya. Saya dari Bali, Bang, mau nanya tentang dari Bali sendiri yang dicalonkan, apakah incumbent atau ada calon-calon lainnya? Ya, kombinasi, ada incumbent dievaluasi kinerjanya di tengah rakyat, kemudian partai juga membuka diri melalui pendidikan politik, kaderisasi dari luar yang masuk. Ya, contohnya tadi kami sebutkan ada kalangan akademisi, kemudian dari budayawan, seniman, kemudian mereka yang memiliki kepakaran di bidang lingkungan, kebencana alam, karena kita memang ke depan ini ingin betul-betul setiap komisi itu diisi oleh orang-orang yang memiliki kepakaran sesuai dengan bidangnya, dan semua telah melalui proses kaderisasi partai. Next. Pak, yang tadi Pak terkait yang ditanya sama Kakak Detik yang pencopotan ketua DPD Ya udah lagi nggak ada, kalau nggak ada saya mau jawab yang terakhir. Tentang pendaftaran masih ada? Ya. PDIP ini target lumbung suara terbanyak di provinsi mana aja sih, Mas? Atau mungkin ada di tahun 2019 yang provinsi yang belum banyak dapat, ingin ditekankan di 2024, yang provinsi mana aja sih? Ya, PDI Perjuangan ini kan rumah kebangsaan Indonesia Raya, sehingga di setiap dapil kami targetkan ada representasi PDI. Partai bergotong royong, daerah-daerah seperti Aceh, dapil Aceh 1 dan Aceh 2, kami isi calon-calon anggota legislatif yang qualified. Contohnya dari Aceh 1 itu bergabung Bapak Sofyan Daud, dan kemudian juga beberapa elemen-elemen dari internal partai, dari kalangan akademisi yang nantinya akan mendorong setiap dapil setidaknya ada satu kursi, termasuk Gorontalo, NTB 2, kemudian Sumatera Barat 1 dan 2. Di Sumatera Barat juga bergabung punawirawan TNI Polri yang memiliki akar yang sangat kuat dari dukungan rakyat. Cukup. Nah, terakhir terkait dengan Pak Murad Ismail. Jadi ini Pak Jarod menjadi saksi karena di PDI Perjuangan punya aturan bahwa suami istri tidak boleh berasal dari partai yang sama. Untuk itu yang berbeda, maaf. Jadi satu keluarga itu tidak boleh berasal dari partai yang berbeda. Untuk itu Pak Jarod Saiful Hidayat kami minta untuk memberikan penjelasan. Karena PDI Perjuangan adalah partai yang kokoh secara ideologi, tetapi juga membangun disiplin kader yang sangat kuat. Pak Jarod, silakan. Terima kasih Pak Sekjen. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada teman-teman terkait dengan Maluku. Ismail ini mencalonkan diri ke partai lain, sekaligus mengundurkan diri sebagai
Wakil Ketua DPD Maluku. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka sesuai dengan mekanisme partai, DPP partai memberikan surat tugas kepada saya, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi, dan Pak Komar Ridwan sebagai Ketua Bidang Kehormatan, serta Pak Putut Hadianto, Wasekjen Bidang Internal, untuk mengundang beliau untuk klarifikasi di DPP partai. Itu hari Jumat, beliau hadir karena DPP partai itu harus punya bukti yang akurat, dan sebelum mengambil keputusan memberikan hak berbicara kepada yang bersangkutan untuk mengklarifikasi. Begitu beliau dipanggil hadir, beliau marah-marah dengan emosi yang sangat tinggi, yang intinya itu menolak berbagai macam aturan peraturan partai. Ketika kita tunjukkan bahwa ada peraturan partai nomor 25A, salah satu pasalnya itu melarang suami istri untuk beda partai. Beliau marah-marah sambil memukul-mukul meja. Beliau tidak mau menerima penjelasan dari DPP partai, saya dan Pak Komarudin, malah beliau marah. Oleh sebab itu, setelah kita mau memberikan penjelasan tentang aturan ini, Pak Murad Ismail itu meninggalkan ruang pertemuan. Kami sudah melaporkan ini kepada rapat pleno DPP partai, dan DPP partai memutuskan untuk memberhentikan Pak Murad sebagai Ketua DPD, ya, karena melanggar aturan partai. Maka DPP partai mengambil keputusan mengangkat saudara Ben-Hur Watubun sebagai Ketua DPD Maluku dan Mercy Baren sebagai Sekretaris DPD Maluku. Ini menunjukkan bahwa kader partai dilarang untuk arogan, dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Kalau melakukan itu pada kita seperti itu, bagaimana dia akan melakukan hal yang jauh lebih hebat kepada rakyatnya? Kita harus memilih pemimpin-pemimpin, menunjukkan seluruh kader partai, ini peringatan, harus menunjukkan satu karakter untuk melayani, untuk mengayomi, dan untuk bisa memberikan suri tauladan kepada warga masyarakatnya. Mereka-mereka yang mengabaikan nilai-nilai etika dan moral, apalagi sebagai pelayan masyarakat, dan dia sebagai kader partai, maka perlu diberikan sanksi yang tegas. Dan di PD Perjuangan, sekali lagi, prinsipnya adalah suami istri itu tidak boleh beda partai. Itu ya, makasih. Baik, terima kasih. Jadi konferensi pers saya akhiri dengan pesan Ibu Megawati Soekarno Putri ketika menetapkan Pak Ganjar Pranowo, dan itu juga berlaku bagi seluruh calon anggota legislatif dari PD Perjuangan, bahwa menjadi pemimpin itu harus bijaksana dan baik dan bijaksana, turun ke bawah bersama dengan rakyat. Demikian konferensi pers ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Terima kasih. Tepuk tangan dong.